Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syadi Tutorial. Teman-teman, di video ini saya mau bercerita. Ceritanya adalah tentang cabai rawit, tentang tanaman cabai rawit saya. Tanaman cabai rawit saya ini teman-teman ya, cabainya itu kering-kering ya, karena tidak kepanin, artinya ketumpu. Dimakannya itu ketumpu, saking buahnya itu sangat lebat sekali. Saya teman-teman mau jujur saja, saya menanam 6 biji atau 6 pohon atau 6 batang pohon, sama saja pohonnya itu ada 6 begitu. Awalnya saya itu membeli cabai di pasar yang merah ya, yang tua, saya jemur lalu saya tanam. Alhamdulillah hasilnya itu luar biasa, sampai tidak kepanen, tidak kemakan. Teman-teman, ini suatu keberuntungan menurut saya ya. Nanti saya teman-teman akan buka rahasianya. Di sini saya tidak ada rahasiaan, tidak ada rahasia. Saya akan kasih tahu kepada Anda rasanya itu apa. Cabai saya itu benar-benar tidak kemakan, benar-benar ini nyata di belakang saya ini nih. Benar cabai itu kering teman-teman. Alhamdulillah, setelah saya tak pikir-pikir teman-teman, walaupun menanam hanya 6 pohon saja, itu beruntung. Hitungannya kayak gini. Seandainya saya ini tidak menanam cabai, ya kan, saya setiap hari membeli cabai, umpamanya teman-teman 10.000, satu bulan itu berapa? 300.000 kali satu tahun berapa? 3.600.000. Kalau 2 tahun 7.200.000. Kalau 3 tahun ada berapa? Lebih di atas 10 juta. Itu bisa dibelikan motor. Jadi menanam cabai teman-teman di 6 pohon saja, padahal itu tidak hidup semua. Yang buahnya itu maksimal ada 3 pohon ya, ada 3 pohon. Yang lainnya ada yang mati. Mati itu teman-teman karena saya menyiramnya itu terlalu banyak. Kemarin ada pertanyaan ya dari netizen ya, namanya kalau tidak salah itu Selamat ya. Dia itu, Pak, saya mau bertanya, apakah menanam cabai itu hanya batang pisang saja? Apa ada yang lainnya? Oke teman-teman, di sini saya akan buka rahasianya. Sebenarnya teman-teman, itu hampir 80% lebih bahan yang saya gunakan adalah batang pisang. Saya potong-potong sekecil-kecilnya, lalu saya jemur. Setelah alum ya, setengah basah, tidak terlalu segar, setengah basah, setengah kering, di tengah-tengah begitu. Terus saya pendem seperti itu. Apakah bahannya hanya batang pisang saja? Sebenarnya teman-teman, bukan batang pisang saja. Saya juga menggunakan tanah kebun yang sudah subur ya. Terus istri saya itu kan memasak, itu ada kulit bawang merah, kulit bawang putih ya, kadang kulit pisang, kadang pisang yang busuk ya. Kebetulan saya itu membeli pisang tidak kemakan, lalu saya aduk-aduk di tanah itu juga bisa menyuburkan tanaman. Nah, mengapa saya menggunakan batang pisang? Yang kemarin saya sudah bilang, di sini saya bilang lagi, karena batang pisang itu yaitu mengandung nitrogen, fosfor, kalium. Itu alasannya teman-teman. Sumber NPK ini teman-teman, yang pertama itu ada 3 sumber NPK yang sangat dibutuhkan terutama tanaman cabai. Yang pertama NPK yang bersumber dari pupuk kimia. Itu ada NPK yang dari batang pisang, ada sumber NPK juga dari tanah itu sendiri. Sebenarnya teman-teman, menanam cabai itu tidak harus memakai batang pisang saja sebenarnya, apa saja yang penting organik ya. Organik
Organik itu teman-teman yang dari tumbuhan, dari alam, bukan dari plastik. Jadi kalau plastik jenis apapun plastik, walaupun dihancurkan sehancur-hancurnya, dihancurkan seperti tepung, itulah tetap plastik, tidak bisa dicerna oleh tanaman cabai. Jadi apa aja teman-teman, daun-daun kering boleh, nasi basi dikeringkan boleh, pokoknya itu termasuk organik. Begitu teman-teman, jadi tidak mesti batang pisang saja. Kalau cuman hanya batang pisang saja teman-teman, tentunya bisa berbuah juga, cuman hasilnya tidak maksimal sebenarnya. Boleh pakai peksin, boleh juga itu potongan-potongan timun, boleh kulit semangka, boleh. Jadi apa saja yang berbentuk organik itu yang gampang busuk, gampang terurai. Nah, kalau plastik kan nggak bisa terurai, walaupun plastik itu dihancur lebih kecil daripada tepung umpamanya, itu tetap jawabannya tidak bisa dicerna, tidak bisa diserap oleh akar-akar tanaman seperti itu. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua ya yang mengerti tentang tanaman cabai, begitu pentingnya tanaman cabai ini, ya kan? Nah, Anda itu misalkan tidak mempunyai tanah lebih, bisa tanam di pot itu. Pokoknya menanam cabai itu teman-teman tidak ada ruginya. Kalau untung pasti, ya kan? Kalau untung itu pasti. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi Anda kalau tidak mempraktekkan, hanya menonton video saya ini teman-teman, hanya pengetahuan di otak saja. Jadi perlu dipraktekkan, perlu dicoba Anda menanamnya seperti itu. Pokok kuncinya kayak gini, namanya tanaman cabai teman-teman nih. Ini isi pokok dalam video ini. Walaupun tanahnya itu subur, NPK-nya itu bagus ya, tanahnya itu unsur arahnya bagus ya, pokoknya bagus semua. Tetapi kalau air ini, tanahnya itu ya teman-teman, mengandung air, terlalu lembab ya, ngerti kan, anyep bahasa Jawanya, itu tidak bakalan bisa menghasilkan buah secara maksimal. Bahkan akar itu nanti mengkerut dan tidak berkembang, tidak berjalan begitu. Kalau akar cabai itu tidak berjalan, diam saja di situ, maka berpengaruh sama daun-daun juga, dan tentunya juga berpengaruh sama buahnya juga. Jadi tanaman cabai ini teman-teman tidak boleh kering tanahnya, dan jangan terlalu basah juga, yang sedang-sedang saja, karena bukan tanaman padi. Kalau tanaman padi itu memerlukan air yang banyak seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran, terutama ibu-ibu yang suka mengkonsumsi cabai. Silahkan Anda menanam cabai. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.